Renungan Pagi Maranatha oleh Ellen G. White, 31 Maret 2026. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, satu-satunya Allah yang benar, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, yang adalah satu-satunya jalan dan kebenaran dan hidup bagi kami. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti dan sebagaimana membaca dan mendengarkan nasihat firman-Mu, kiranya kami bersiap karena waktunya semakin singkat. Dan satu-satunya jalan untuk kami bersiap adalah memiliki Kristus terbentuk di dalam diri kami. Beserta kami sepanjang perbaktian ini kehendak-Mu yang jadi. Ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama Anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Saudara Seven Panjaitan. Kepada Saudara Seven, kami persilahkan. Selamat pagi. Bacaan renungan pagi tanggal 31 Maret 2026 berjudul Bersiaplah, bersiaplah, bersiaplah. Ayat inti terdapat dalam Amos 4 ayat 12. Bersiaplah untuk bertemu dengan Allahmu, hai Israel. Seandainya hari ini Kristus menampakkan diri di awan-awan langit, siapakah yang benar-benar siap untuk bertemu dengannya? Seandainya kita diangkat ke kerajaan surga dalam keadaan kita sekarang, apakah kita akan siap untuk bergabung dengan orang-orang kudus Allah? Hidup selaras dengan keluarga kerajaan, anak-anak raja surga. Persiapan apa yang telah engkau lakukan untuk penghakiman? Apakah engkau sudah berdamai dengan Allah? Apakah engkau bekerja bersama dengan Allah? Apakah engkau berusaha menolong orang-orang di sekitar kita, di rumah, di lingkungan, di antara mereka yang belum menaati perintah Allah? Apakah kita sedang bersiap untuk bertemu Sang Raja? Jika mungkin kita masuk ke surga dalam keadaan kita sekarang, berapa banyak dari kita yang akan sanggup memandang Allah? Berapa banyak dari kita yang mengenakan pakaian pesta? Berapa banyak dari kita yang tanpa noda atau kerut? Berapa banyak dari kita yang layak menerima mahkota kehidupan? Kehidupan tidak membuat seseorang layak. Hanya Kristus yang berbentuk di dalam hati, yang menjadikan seorang layak menerima mahkota kehidupan yang tidak akan layu. Saya diarahkan kepada umat sisa di bumi. Malaikat berkata kepada mereka, apakah engkau ingin luput dari 7 malapetaka terakhir? Jika demikian, engkau harus mati supaya kamu hidup. Bersiaplah, bersiaplah, bersiaplah. Engkau harus memiliki persiapan yang lebih besar daripada yang kamu miliki sekarang. Korbankan segalanya kepada Allah. Letakkan semuanya di atas mezbah, diri, harta, dan segalanya. Sebagai persembahan yang hidup, diperlukan semuanya untuk masuk ke dalam kemuliaan. Kristus datang dengan kuasa dan kemuliaan besar. Ia datang dengan kemuliaannya sendiri dan kemuliaan Bapa. Sementara seorang fasik melarikan diri dari hadiratnya, para pengikut Kristus akan bersukacita. Bagi para pengikut setianya, Kristus adalah sahabat setiap hari, teman yang akrab. Mereka hidup dalam hidup yang dekat, dalam penurutan yang terus-menerus dengan Allah. Atas mereka, kemuliaan Tuhan telah terbit. Kini, mereka bersukacita dalam sinar terang yang tak terhalang dari Sang Raja. Dalam keraguannya, mereka siap untuk persekutuan surga, sebab surga sudah ada di dalam hati mereka. Jika engkau benar di hadapan Allah hari ini, engkau siap jika Kristus datang hari ini. Demikian bacaan renungan pagi. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi. Terima kasih atas penata layanan Saudara Seven. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi saudaraku dalam Tuhan. Pada tahun 1850, Nyonya White menerima penglihatan dan berikut yang dia catat.
dalam Early Writings halaman 64 paragraf 1. Dalam penglihatan yang diberikan pada 27 Juni 1850, malaikat yang menyertai saya berkata, "Waktu hampir habis. Apakah engkau mencerminkan gambar Yesus yang indah sebagaimana seharusnya?" Kemudian pandangan saya diarahkan ke bumi dan melihat bahwa akan ada persiapan di antara mereka yang baru-baru ini menerima pesan malaikat ketiga. Malaikat itu berkata, "Bersiaplah, bersiaplah, bersiaplah. Kalian harus mati bagi dunia dengan kematian yang lebih besar daripada yang pernah kalian alami sebelumnya." Saya melihat bahwa ada pekerjaan besar yang harus dilakukan untuk mereka dan hanya sedikit waktu untuk melakukannya. Di tahun 1850 dinyatakan waktu sudah hampir habis. Bagaimana dengan sekarang? Sudah sangat hampir habis tentunya. Dan kita diminta untuk mati bagi dunia lebih besar dari yang pernah kita alami sebelumnya. Inilah makna bersiap yang dinyatakan sang malaikat kepada Enya White. Sekarang, apa makna kematian diri yang lebih besar itu? Renungan pagi hari ini menjawab dalam Maranatha halaman 98 paragraf 3. Hanya Kristus yang terbentuk di dalam hati yang menjadikan seseorang layak menerima mahkota kehidupan yang tidak akan layu. Sebab jika Yesus sudah terbentuk di dalam hati kita, maka itulah wujud bukan kita lagi yang hidup, tetapi Yesus yang hidup di dalam kita. Sekarang, bagaimana caranya agar Yesus terbentuk di dalam hati kita? Manuskrip 27, 1889, paragraf 17 menyatakan, "Kemudian, setelah dibaptis dengan Roh Kudus, kita akan memiliki Kristus yang terbentuk di dalam diri kita, yaitu pengharapan akan kemuliaan." Inilah cara untuk memiliki Kristus terbentuk di dalam hati kita atau di dalam diri kita, yaitu oleh menerima baptisan Roh Kudus. Dalam tulisan lainnya dikatakan, Science of the Times tanggal 27 September tahun 1899 paragraf 9. Kristus dibentuk di dalam dan oleh Roh-Nya Dia memenuhi janji, "Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau." Yesus tinggal di dalam hati kita oleh kehadiran Roh-Nya, dan oleh kehadiran Roh-Nya Kristuslah, maka Kristus terbentuk di dalam kita. Dan bila Kristus terbentuk di dalam kita, maka itulah wujud kegenapan janjinya untuk menyertai kita sampai akhir zaman. Perhatikan juga penjelasan Roh Nubuat berikut ini tentang cara Kristus terbentuk di dalam kita dalam manuskrip 24, 1898, paragraf 21. "Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran, yang adalah Kristus terbentuk di dalam, yang adalah pengharapan akan kemuliaan. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu." Jelas sekali bahwa dengan menerima Roh kebenaran yang adalah Roh-Nya Kristus, Sang Penghibur, maka itulah wujud kita menerima Kristus terbentuk di dalam kita. Dan bila Kristus terbentuk di dalam kita, itulah kemurnian dan keteguhan, sebab hidupnya Yesuslah yang murni dan teguh. Inilah persiapan kita yang terutama, diri yang mati dan Yesus yang hidup di dalam kita. Untuk apa? Science of the Times tanggal 30 Juli tahun 1894 paragraf 9 berkata, "Kita harus bertindak berdasarkan prinsip, memiliki kepercayaan yang teguh dan kekal kepada Kristus. Jika Kristus terbentuk di dalam diri kita, pengharapan akan kemuliaan, maka hal itu akan terwujud dalam perkembangan karakter dan tindakan kita. Karena akan tampak keserupaan dengan Kristus dalam hidup kita. Kita akan menyatakan Bapa dan Anak kepada dunia." Ingat pekabaran renungan pagi sebelumnya bahwa karakter Kristus adalah jaminan untuk mewarisi kerajaan sorga. Dan untuk memiliki karakter Kristen, yaitu karakter Kristus, kita harus memiliki Kristus terbentuk di dalam diri kita. Dan bila Kristus sudah terbentuk di dalam diri kita, maka kita akan menyatakan dua pribadi saja kepada dunia, yaitu Bapa dan Anaknya. Sebab Bapa dan Anaknya satu dalam karakter. Dan itulah
makna memiliki sorga di dalam hati. Sebab dalam memberikan anaknya, Bapa memberikan seluruh sorga. Suratnya nomor 9 tahun 1902 paragraf 8 berkata, dengan memberikan anaknya kepada dunia kita, Allah memberikan seluruh sorga. Jadi, bila kita memiliki Kristus terbentuk di dalam diri kita, maka itu sama dengan memiliki seluruh sorga di dalam diri kita. Dan itulah satu-satunya persiapan kita untuk bertemu dengan Allah kita. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas nasihat vital pada pagi hari ini, untuk kami bersiap sebab waktunya hampir habis. Dan persiapan kami yang terutama adalah dengan menerima Kristus terbentuk di dalam diri kami. Karenanya tolong kami ya Bapa, karuniakanlah roh anak-Mu dalam hidup ini, sebab hanya dengan menerima baptisan Roh Kudus yang adalah rohnya Yesus itu sendiri, kami memiliki Kristus terbentuk di dalam diri kami. Dan dengan menerima Kristus dalam hati kami menerima Bapa. Dan dengan sendirinya kami menyatakan Bapa anaknya kepada dunia, khususnya dalam karakter, dan menyatakan kepada dunia bagaimana memiliki seluruh sorga. Beserta kami sepanjang hari ini kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.